Undang-undang menyebut presiden adalah salah satu fungsinya adalah kepala negara. Nah, kenapa kami bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto? Karena kami menggunakan fungsi tersebut. Ya, bagaimana seorang bapak, seorang kepala negara itu hadir ketika rakyatnya diperlakukan secara tidak adil oleh rakyat yang lain. Per hari ini itu sebetulnya polemik ijazah ini sudah selesai. Sudah sampai pada simpulan akhir, sudah sampai pada simpulan final. Bahwa ijazah yang jadi polemik itu adalah ijazah yang tidak otentik. Saya sudah bertemu dengan dua orang yang sangat penting. Yang pertama adalah tukang yang membuat ijazah tersebut. Di mana? Di Pasar Pramuka. Saya tuh jadi dosen usia 22 tahun, saya udah membimbing kok dok gitu. Tolong ya, Prof ini jangan bohong ya, karena saya punya dua saksi ya. Seperti yang saya bayangkan sebelumnya ya, bahwa memang mereka semua ini para pencoleng ijazah Pak Jokowi betul-betul keteteran. Hal ini terlihat di mana kembali Dr. Tipa, ilmuwan abal-abal, peneliti abal-abal ini bersama dengan Refli Harun di podcastnya. Itu kembali memblow up satu informasi yang menurut saya ini berupaya menghegemoni pikiran masyarakat. Bahkan berani menyatakan bahwa persoalan ijazah Pak Jokowi ini sudah selesai. Tetapi di sisi lain dia merengek-rengek meminta bantuan kemana-mana. Salah satu yang dia lakukan itu adalah bagaimana supaya DPR memaksa menghadirkan ijazah yang dia sinyalir itu palsu dalam satu pertemuan yang sifatnya rapat dengar pendapat atau RDP. Selain itu, dia juga meminta bantuan kepada Presiden Prabowo untuk ikut andil di dalam hal tersebut. Bagaimana dalam situasi hari ini dia yang begitu sangat terpojok itu berharap sekali agar Pak Prabowo melindunginya. Coba bayangkan mereka semua ini mau mempermainkan para penentu kebijakan di negeri kita. Pertanyaannya, memang kamu ini semua siapa? Bagi kita ini, kamu ini adalah sampah NKRI yang seharusnya memang secepatnya diproses di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, sebelum kita lebih lanjut bicara soal ini, kita coba simak bagaimana dia tak kalah ketemu dengan Refli Harun dan menyatakan hal tersebut. Kita kan mau bicara bahwa untuk DPR minta perlindungan hukum karena Anda diperlakukan secara tidak equal. Tidak equal, ya. Dan betul. Kemudian Anda juga berharap forum DPR itu bisa menghadirkan ijazah asli melalui Kapolri atau dengar pendapat itu ya, pendapat. Bukan ijazah asli, ijazahnya lah. Ijazahnya ya. Ijazahnya dia lah. Ijazah sokol asli. Sokol ya? Ijazah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kepada Presiden Prabowo, Anda minta apa? Nah, kalau Presiden Prabowo ini kan, Presiden itu kan multifungsi ya kepada rakyat ya, kepada kami semua warga negara. Salah satu fungsi yang kami inginkan ya, itu adalah Presiden itu orang tuanya rakyat, ya kan? Sebagai kepala negara kan? Kepala negara. Kalau di level keluarga kan kepala keluarga, yaitu ayahnya rakyat semuanya. Dia adalah kepala negara. Undang-undang menyebut presiden adalah salah satu fungsinya adalah kepala negara. Nah, kenapa kami bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto? Karena kami menggunakan fungsi tersebut. Ya, bagaimana seorang bapak, seorang kepala negara itu hadir ketika rakyatnya diperlakukan secara tidak adil oleh rakyat yang lain. Ya. Dan satu, karena lembaga yang dikatakanlah diperlakukan secara tidak mulia begitu ya, dengan tendensi atau potensi adanya pemalsuan ijazah, dugaan gitu ya, itu kan lembaga presiden. Maka Presiden Prabowo Subianto tuh harus nggak cuma sekedar notis, tapi juga perhatian dan peduli dan membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang kedua, secara koinsiden saya kemarin bertemu dengan seseorang yang sangat sangat penting ya di dalam kasus ijazah ini ya. Narasumber yang paling penting ya, yaitu Pak Betor Suryadi. Secara kebetulan saya bertemu dengan beliau. Beliau memberikan kabar gembira kepada saya. Ini bisa dikonfirmasi ya kepada beliau langsung ya.
Saya pun juga ada punya rekaman video untuk menjadi bukti ya. Apa yang beliau katakan itu, apa yang saya katakan tentang pernyataan beliau itu benar adanya ya. Jadi beliau mengatakan bahwa saya sudah bertemu dengan 2 orang yang sangat penting. Yang pertama adalah tukang, ya, yang membuat ijazah tersebut. Di mana? Di Pasar Pramuka. Ya, jadi tukang yang benar-benar membuat ijazah tersebut ya. Membuat ijazah yang tidak otentik tersebut dan dibuatnya di Pasar Pramuka. Kemudian yang kedua, beliau juga mengatakan saya sudah bertemu dengan pembakar Pasar Pramuka. Ini kan serem banget ya. Jadi mohon agar silakan dikonfirmasi kepada Pak Bitor Suryadi. Ya, ini pernyataan dari Bitor Suryadi yang disampaikan ke dokter ya. Bukan dokter yang langsung mendapatkan dari sumber pertama. Tidak, ya. Dan beliau sangat convince ya. Maksudnya benar-benar sangat meyakinkan. Dan itu kan relate ya dengan pernyataan dari Profesor Sofyan Effendi. Dan relate juga dengan kabar yang disampaikan oleh di Baligya Academy bahwa kepala negara atau presiden sudah menegur rektor Ova Emilia. Jadi ini kan relate semua ya. Ya. Video ini memberikan isyarat ya bahwa sesungguhnya Refli Harun juga ini adalah salah seorang YouTuber atau podcaster yang juga ikut-ikutan memframing ijazah Pak Jokowi palsu karena selalu memberikan panggung terhadap orang-orang yang memang memiliki niat jahat terhadap Pak Jokowi, dan termasuk dialah sesungguhnya aktornya. Jangan-jangan ya, ini kita tidak menuduh, tapi dari rentetan peristiwa yang ada, dari situasi yang terbangun hari ini, itu andil Refli Harun saya kira sangat besar di dalamnya. Nah, salah satunya apa yang kita tampilkan baru-baru ini. Dan cilakanya karena dia berupaya membenturkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu terlihat dari cara Refli Harun memberikan pertanyaan kepada Dr. Tipa. Jadi memang pertanyaannya menggiring, ditambah Dr. Tipa ini memang sudah punya niat dari awal untuk menghabisi Pak Jokowi, sekaligus membangun benturan antara kedua tokoh ini. Tanpa Dr. Tipa sadari bahwa keberadaan Prabowo hari ini menjadi presiden itu erat kaitannya dengan posisi Jokowi yang betul-betul all out dengan seluruh pendukungnya mendudukkan Pak Prabowo menjadi presiden. Oleh karena itu, apa yang mencoba dilakukan oleh Dr. Tipa ini adalah merupakan salah satu bentuk politik adu domba ya. Jadi divide et impera kalau istilah Belandanya dulu. Jadi orang-orang ini semua merupakan orang-orang yang memang sekali lagi bagi kita semua ini adalah sampah NKRI yang harapannya polisi secepatnya memproses kasus orang-orang ini semua, dan kalau perlu Refli Harun juga ditersangkakan. Jangan hanya cucungu-cucungu yang muncul ke permukaan, tetapi perang orang-orang yang ada di belakangnya termasuk yang menggiring dan memberikan panggung terhadap mereka semua ini harus juga ditersangkakan. Laul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.